Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Tua, tertua di semesta. Saya mau bicara langsung dengan Pak Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, berkenaan dengan dibunuhnya 6 people, 6 orang pengawal terbaik dari Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab yang dibunuh secara keji oleh aparat negara di sekitar jalan tol itu. Bagaimana Pak Mahfud sehat hari ini? Dan saya mengingatkan ucapan Pak Mahfud sendiri saat ibunda Pak Mahfud dikepung oleh orang-orang Madura di Pamekasan, dan Pak Mahfud merespon tindakan pengepungan itu adalah tindakan biadab. Padahal menurut saya pengepungan itu tidak melukai ibunda Pak Mahfud yang berusia 90 tahun itu, ya. Dan saya menyesalkan pengepungan itu dilakukan kepada seorang ibunda, seorang ibu di rumah Pak Mahfud. Dan harus orang-orang Madura itu meminta maaf terhadap ibu yang mungkin mengalami satu tekanan karena dikepung tanpa ada masalah yang dia lakukan, ya. Tetapi dan harus ada perwakilan, saya kira, dari orang-orang yang mengepung itu untuk minta maaf secara pribadi mewakili mereka. Dan orang yang mengepung itu beberapa sudah diproses di polisi. Itu jalur yang benar, Pak Mahfud. Tetapi respon Pak Mahfud bahwa tindakan itu adalah biadab, itu saya sekarang ingin mempersoalkan ucapan itu. Betulkah ucapan itu keluar dari hati? Mungkin maksudnya memang Pak Mahfud kecewa, ya, dengan tindakan mengepung rumah ibundanya yang dia cintai tanpa ada kaitannya dengan persoalan politik, ya. Kata Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud boleh ya dikecam meskipun beliau politik, tapi jangan keluarganya, begitu, ya. Sekarang sebagai menteri, Pak, bagaimana Bapak melihat aparat kepolisian membunuh 6 orang itu? Bapak tidak mengeluarkan statement apa-apa. Apakah membunuh 6 orang itu tindakan yang biasa atau tindakan yang super biadab? Saya kira kejujuran intelektual Pak Mahfud sebagai seorang akademisi haruslah menyatakan itu. Dan kalau Pak Mahfud tidak merespon bahwa tindakan itu harus dikutuk sebagai tindakan yang biadab, maka saya mempertanyakan kredibilitas intelektual Pak Mahfud sebagai seorang profesor, seorang dokter, dan seorang akademi atau seorang ahli hukum. Jadi saya memohon ke Pak Mahfud untuk mengeluarkan statement bahwa pembunuhan itu adalah satu tindakan yang sangat biadab. Tetapi kesannya Pak Mahfud terkesan pengecut, tidak muncul di hadapan publik untuk mengecam perbuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tertentu itu. Jadi pilihannya pertama, saya mengusulkan Pak Mahfud harus mengambil inisiatif untuk mengecam itu, supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari bahwa itu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dari semua sisi. Satu pencabutan nyawa tanpa proses hukum, dan 6 orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Jadi pilihan kedua selain mengecam
secara resmi dari pemerintah, dan Pak Mahfud sebagai wakil dari pemerintah harus mengecam itu dan memberikan bela sungkawa ya kepada para korban yang dibunuh secara biadab. Yang kedua, saya mengusulkan, dan ini lebih elegan, segera Bapak Mahfud mengundurkan diri sebagai menteri, sebagai pertanggungjawaban moral di hadapan sejarah. Dan kalau Pak Mahfud menyatakan berhenti sebagai menteri Menko Polhukam, menteri koordinator Polhukam ya, politik dan keamanan, maka itulah legacy, warisan terbesar dari Pak Mahfud di dalam sejarah politik Indonesia modern, karena berhasil mempertahankan kemerdekaan intelektual dan integritas sebagai seorang ilmuwan, tidak semata-mata sebagai seorang intelektual, bukan semata-mata sebagai seorang intelektual, tapi juga sebagai seorang politisi yang memiliki etika yang tinggi di dalam politik Indonesia modern. Jadi saya mengusulkan dua hal kepada Pak Mahfud. Satu, mengecam bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh polisi itu adalah perbuatan yang biadab yang dilakukan oleh negara, dan kemudian minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kedua, kalau pilihan itu seperti itu, yang kedua adalah Pak Mahfud secara pribadi mengundurkan diri sebagai menteri Menko Polhukam. Dan pilihan ketiga adalah, pertama, pilihan ketiga yang mungkin dilakukan oleh Pak Mahfud menurut saya, usul saya adalah, satu, mengecam secara terbuka dalam konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia bahwa perbuatan itu adalah satu perbuatan yang biadab dan keliru, dan kedua, menyatakan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ketika pada waktu yang sama Pak Mahfud mendeklar ke seluruh dunia, menyatakan mengundurkan diri sebagai menteri Menko Polhukam. Dan tentu publik internasional akan menyambut dengan penuh kebanggaan dan penghormatan yang sangat tinggi jika Pak Mahfud melakukan tiga hal itu, yaitu mengecam, memohon maaf, dan mengundurkan diri sebagai pejabat publik. Dan tentu umat Islam Indonesia akan salut terhadap langkah-langkah yang sangat berani dari Pak Mahfud seperti itu. Semoga Allah ya, membukakan hati dan meringankan langkah di dalam Pak Mahfud untuk mengambil keputusan yang sangat penting, yang sangat bersejarah, dan sekarang tiba momentum yang sangat tepat untuk membuat legacy yang sangat indah bagi sejarah autobiografi atau biografi Profesor Dr. Mahmud MD. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Yakinlah Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, ampunilah, lindungilah kehidupan kami di dunia, dan lindungilah kehidupan kami di alam akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.